aku udah sama dengan Vivi. Betul. Vivi ini salah satu alumni Universitas Brawijaya Teknik Informatika 2016 ya. Benar, baru lulus tahun lalu. Baru lulusan COVID ya. Kebetulan aku pas yudisiumnya tuh 10 Januari. Jadi masih 10 sempat Januari. ngerasain sebelumnya. yudisium offline. Iya. Wisuda doang yang online. Aku Iya, benar. Wisuda aku online. Wisudanya online. Sapa dulu dong viewers Halo Brawijaya. Ini nama ininya siapa? Apa nih? Nama followersnya? Sebutannya. Gak ada sih Halo Brawijaya doang. Oke. Halo Brawijaya. Biasanya yang nge-follow Halo Brawijaya nih maba-maba nih yang pengen masuk Iya. UB atau enggak anak-anak UB yang pengen tahu up to date-nya apaan gitu ya kayak soal Brawijaya. Iya. Nah sekarang kan lagi musim pendaftaran SNPTN. Nah kebetulan Vivi ini kan salah satu yang masuk UB lewat SNPTN juga kan ya? Bener. Aku tuh dulu masuk Filkom UB Fakultas Ilmu Komputer itu lewat jalur undangan. Jadi orang-orang hoki lah ya biasanya disebutnya. Iya. Dulu tuh ikut SNPTN milih apa aja kan? Oke, kalau dulu aku tuh pernah dibilang kalau misalnya mendingan list untuk daftar SNMPTN-nya tuh kayak sejurusan gitu. Jadinya aku kemarin milihnya pertama Teknik Informatika UB, terus kedua Sistem Informasi UB, ketiga karena nggak boleh pokoknya kalau udah satu wilayah di luar harus satu wilayah di dalam juga kan. Aku lupa deh istilahnya apaan. Nah itu aku Teknik Informatika Unitan kayak gitu. Universitas Tanjung Pura itu di Pontianak ketiga. Oh di Pontianak. Oh ya Vivi ini kan dari Pontianak ya? Iya, aku anak Kalimantan Barat, Kabupaten. Kabupaten. Nama SMA-nya apa? Aku SMA Negeri 1 Sanggau dulu. Jadi aku anak negeri Kak. Sebelumnya udah banyak yang keterima alumni SMA UB. Oh, kalau di sekolah aku tuh emang kebanyakan kalau undangan tuh emang banyak lulusnya di UB Kak. Jadi emang kalau secara peluang emang SNMPTN tuh di UB yang paling besar sih peluangnya. Berarti udah langganan masuk UB gitu ya SMA-nya? Jadi gini nih, kalau misalnya SMA di Jawa atau di Jakarta itu kan biasanya satu sekolah banyak gitu kan, kayak lulus SNMPTN di perguruan tinggi mana aja gitu kan. Nah, kalau di kabupaten aku tuh masuk PTN lewat SNMPTN tuh kayak hal yang wow gitu loh, karena jumlahnya dikit. Bahkan kayak sekolah aku masuk UB aja paling cuma 1-3 orang aja. Iya. Dulu pas angkatanku itu masih belum ada yang namanya, belum ada kuota gitu buat SMA. Jadi semuanya yang pengen ikut SNMPTN boleh. Nah, baru diterapkan yang namanya yang ada kuota gitu kan, tergantung akreditasi sekolahnya gitu ya. Bener-bener pas aku udah ada kuota sih. Jadi cuman 75% pokoknya yang paling tinggi nilainya satu sekolah gitu bisa ikut. Yang milih informatika banyak nggak waktu itu? Nah, kemarin itu kalau nggak salah, kayaknya cuma 2 atau 3 orang deh. Salah satunya kamu. Iya bener. Dan yang keterima berapa? Kebetulan informatika yang lolos aku aja kalau nggak salah Kak. Kalau nggak salah tuh pas angkatan aku yang dapat PTN di Jawa itu tuh cuman ada berapa ya? Kayak kurang dari 5 orang deh. Kebanyakan tuh, biasanya tuh kebanyakan yang keterima tuh di Universitas Tanjung Pura. Jadi karena satu daerah gitu kan. Tahu nggak dulu berapa saingannya? Wah, itu aku nggak tahu ya Kak. Maksudnya kayak total yang daftar waktu SNMPTN 2016. Cuman yang aku inget tuh pas tahun aku dibuka kuota untuk SNMPTN tuh sampai 300 gitu loh. Kuota SNPTN? Betul. Untuk Itu IT SNPTN doang. 300.
Iya, makanya kayak tahun apa tuh masih bejo gitu loh. Jadi kayak masih banyak kayak kuotanya. Informatika juga salah satu yang peminatnya paling banyak ya di UB. Benar. Yang paling rame kalau diajak demo tuh bisa satu angkatan. Jadi emang informatika juga salah satu yang persaingannya cukup ketat lah kalau pengen masuk UB. Masih ingat nggak dulu? Iya. Nilai rapotnya berapa? Kalau IPK aku 3,89 kalau nggak salah. Aku lupa 3,8 something lah. Terus kenapa pilih informatika gitu sama sistem informasi? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi biasalah ya dilematika anak SMA. Kayak bingung gitu, udah ngeliatin jurusan semua, pengen pilih apaan ya kayak gitu kan. Nah, awalnya tuh diarahin emang masuk ke kedokteran sama orang tua. Tapi karena keluarga besar aku nih, sepupu-sepupu aku, kebanyakan tuh informatika. Jadi sarjana komputer semua gitu. Kayak terinspirasi aja sih dari mereka, kayak kelihatannya pas di list kan kayak oke, aku yang cocok informatika deh, kayaknya komputer logik kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah informatika aja kayak gitu. Berarti sebelum masuk informatika udah kebayang gitu ya apa jurusan informatika kayak gimana? Oh tidak. Shock. Awalnya aku tuh termasuk anak-anak yang shock karena di bayangan aku tuh informatika palingan apa ya, ngurusin yang komputer gitu, tapi nggak ngoding, maksudnya nggak yang sampai logik yang kayak detail gitu loh, flow-nya kayak harus mikirin positive flow, terus kayak negative flow-nya kayak gimana, terus detail-detail bahkan kita harus belajar soal jaringan lah gitu kan, komputasi cerdas yang gitu-gitu. Jadi agak shock aja sih pas di awal. Aku masih ingat waktu pertama praktikum tuh, kayak nggak ngerti apa-apa Kak. Padahal cuman kayak ngoding yang simple, misalnya seleksi kondisi, misalnya kalau bukan ini ya ini kayak gitu kan. Nah pas ngeliatnya tuh kayak kenapa susah ya kita ya. Terus kayak teman-teman yang SMK tuh mudah banget gitu loh, kayak langsung selesai, kayak ya ampun apa ini aku yang kurang belajar atau gimana ya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang nganggep teknik informatika untuk jurusan untuk ngedit video itu salah besar. Tapi kan akhirnya bisa belajar juga kan ya, cepat ya belajar. Perjuangan. Bisa beradaptasi lah. Iya. Ini ada yang nanya Semua nih, kan harus belajar. Dulu nyantumin sertifikat nggak Kak? Nyentumin. Jadi penting kalau menurut aku tuh sertifikat penting banget untuk SNMPTN karena kalau nilai kan standar setiap sekolah pasti beda kan, maksudnya sekolah di kabupaten yang akreditasinya A bisa jadi beda dong standar nilainya sama akreditasi A di Jakarta kayak gitu kan. Nah terus apa sih yang ngebedain kamu dan yang membuat kamu unggul dari teman-teman kamu yang lain? Nah menurut aku salah satunya tuh sertifikat. Dulu nyantumin berapa sertifikat? Semaksimalnya kalau aku seingatku sih semaksimalnya. Iya, karena kan kayak kesempatan gitu kan untuk kayak naruh prestasi yang kita punya. Jadi apapun sertifikatnya meskipun nggak juara, misalnya finalis doang, itu aku tetap cantumin. Gitu. Bahkan aku ingat aku bahkan nyantumin sertifikat Olimpiade Biologi. Kalau misalnya ada yang pengen nyantumin sertifikat, saran aku mending semuanya aja sih. Kayak maksimalin aja kayak gitu, meskipun misalnya lomba puisi atau apapun gitu, tetep aja cantumin. Karena teman aku juga ada kok yang lulus SNMPTN terus nyantumin sertifikatnya cuman lomba puisi yang kayak gitu, meskipun nggak relate sama IT. Cuman kan itu menggambarkan kita kayak anak ini berprestasi loh, aktif di sekolah kayak gitu-gitu. Terus kira-kira apa lagi yang menurutmu ini mempengaruhi buat lolos di SNMPTN? Oke. Yang pertama sih pastinya
jumlah alumni yang keterima itu nggak bisa dipungkiri sih, itu adalah salah satu faktor yang memang mempengaruhi peluang kita untuk lolos SNMPTN kan. Cuman itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol karena kan itu kakak kelas kita kan. Nah, tapi hal yang bisa kalian lakuin adalah jaga nilai kalian supaya 5 semester itu selalu meningkat, usahain jangan sampai grafiknya turun-turun terus. Kalau nggak salah sih baca-baca katanya kalau misalnya nilainya misalnya awalnya 90, 92, 93, tapi turun sedikit terus naik, itu masih oke. Daripada nilainya 95 tapi turun lagi terus ke 93, 87, 85, itu bakalan mengurangi peluang sih katanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya kayak formula untuk keterima SNMPTN kan. Berarti dulu ikut tes-tes gitu SNMPTN doang ya, terus langsung keterima gitu, nggak ikut tes-tes di tempat lain lagi. Nah, kebetulan karena emang pengennya kayak ITUB, ya udahlah kayak males gitu ikut SBMPTN sama mandiri lagi kayak udah gitu. Kenapa pilih UB? Nah, bagus pertanyaannya. Sebenarnya karena aku cuma diizinin di Malang sih awalnya. Karena keluarga cuma di sana kan, jadi ya udah kayak dari papaku, oh ya udah kalau mau kuliah di Jawa, ya udah Malang aja kayak gitu. Kebetulan emang Malang juga kota pelajar kan. Itu ada yang nanya, ranking di sekolahnya. Waduh. Dulu kalau nggak salah aku paralel 3. Kalau nggak salah, aku lupa. 2 atau 3 kalau nggak salah. Itu penting sih sebenarnya. Jadi usahain jangan sampai paralel di atasmu itu punya tujuan yang sama dengan kamu gitu loh. Iya. Karena kayak saingan langsung gitu kan. Iya, emang disarankan nggak boleh sejurusan gitu sih kalau nggak satu sekolah. Nggak banyak yang menumpuk gitu. Iya benar-benar. Tapi aku punya teman, mereka dari satu sekolah. Yang keterima itu adalah paralel yang di bawah. Yang di bawahnya? Nggak tahu deh. Itu karena faktor apapun kita juga nggak tahu kan. Iya. Faktornya terlalu kompleks. Iya bener, kayak kita nggak tahu kan, maksudnya formula pastinya apaan gitu. Bahkan aku dulu merasa pokoknya kalau dapat SNMPTN ya udah hoki gitu. Kita cuma berusaha ya udah nilainya tetap oke tiap semester gitu kan. Tapi iya balik lagi gitu yang mutusinnya pasti pihak yang ini kan nyeleksi SNMPTN kayak gitu ya udah. Yang bisa aku lakuin adalah ya udah persiapin kalau misalnya nggak lolos SNMPTN belajar gitu untuk SBMPTN. Bahkan ketika pengumuman SNMPTN aku masih les kok gitu. Terus gimana nih rasanya keterima di UB waktu itu? Wah seneng sih. Kayak ya udah kayak akhirnya gitu setelah penantian dari SMA mau kuliah kan, terus keterima gitu aja kan seneng ya kak. Maksudnya nggak usah belajar tes SBMPTN. Jadi pas teman-temannya stres ngerjain SBMPTN, kita dengan senang hati daftar ulang gitu. Terus setelah kuliah di UB tuh kita ceritain nih gimana kuliah di Filkom UB. Seru. Ketemu banyak teman gitu kan. Baru tahu aja sih kalau misalnya memang dominan cowok gitu ya, kayak cewek tuh dikit banget. Cuman oke sih untuk belajar gitu. Dosen-dosennya juga kadang mendukung kan kegiatan-kegiatan mahasiswanya kayak gitu. UKT. Nah ini nih banyak yang nanya juga soal UKT. Wah. Dulu dapat golongan berapa UKT-nya? Golongan 4 kalau nggak salah. Golongan 4. Kalau golongan 4 berarti 5 juta. 7,5. 7,5 golongan 4. Banyak kok teman-teman aku bahkan kayak 5, 6. Iya, golongan 6 yang paling tinggi kan ya? 9,5. Iya, 9,5. Yang pertama di UB.
Aku UB. Itu pengaruh nggak sih, katanya kan kalau UB itu nggak mau di nomor 2 kan gitu. Kayaknya semua universitas deh. Menurut aku Iya. tuh pokoknya udah pilihan kedua ketiga tuh emang chance lebih kecil gitu, karena untuk pilihan pertama aja pasti saingannya banyak kan. Bahkan aku pernah ngeliat Teknik tahun ini IT bahkan kayak 1:14 kan, kayak di posting Halo Brawijaya itu bakalan kayak 14 orang dan satu kursi. Cerita dong tentang pengalamannya selama kuliah di UB, khususnya di informatika gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya ada teman-teman yang masuk informatika, jadilah mahasiswa yang aktif gitu, bukan cuma sekedar kayak kuliah pulang, tapi ikutinlah misalnya ada lomba, proyekan, karena itu penting banget untuk kehidupan selanjutnya gitu pas kerja, karena kan pengalaman itu penting banget ya. Karena kalau di IT tuh bukan cuma sekedar teori doang, tapi harus praktek juga kan, yang kayak gitu-gitu sih. Dulu ikut organisasi apa aja selama di UB? Sama di UB aku ikutan Rayun Community aja sih, satu. Karena menurut aku kayak aku suka aja ada soft skill-nya, tapi hard skill-nya juga belajar gitu. Kehidupan di Malang lah secara umum kayak gimana suasananya? Enak banget sih, kalau menurut aku tuh Malang paling the best sih untuk kayak kuliah. Bahkan kayak hidup juga enak banget, kayak makanan juga murah. Terus apa ya, dingin juga adem gitu. Apalagi ya, pokoknya cocok banget sih untuk pelajar gitu, kayak enak aja untuk kayak belajar segala macam. Jadi kangen nggak sama suasana Malang gitu? Wah, banget. Pengen balik lagi ke Malang. Sekarang kan udah di Jakarta ya? Sekarang aku kerja di Jakarta. Puji Tuhannya udah dapat kerja sebelum lulus. Jadi pas aku udah habis yudisium, aku langsung kerja kayak gitu. Kerjanya di mana? Aku sekarang kerja di e-commerce di Indonesia, namanya Blibli. Di Blibli. Iya. Keren ya? Keren lah semuanya. Sama aja. Kalau menurut kamu prospek lulusan informatika itu kayak gimana? Prospek kerjanya? Bagus banget sih kalau menurut aku, karena kan sekarang semuanya serba digital kan, Kak. Bahkan kayak bank pun sekarang digital, apapun dibuat digital, karena kan bisa menyentuh lebih banyak orang kan kayak gitu. Pastinya ketika ada digitalisasi, dibutuhkan lebih banyak dong resource untuk kayak technical gitu, kayak ngoding segala macam. Jadi bakalan keguna, tapi dengan catatan kalian harus improve skillnya kayak gitu. Bukan cuma sekadar kayak itu Fcom doang, tapi kalian harus mendalamin gitu apa yang kalian pengen kuasai gitu. Karena kan kalau misalnya kita tahu lulusan IT itu banyak banget ya. Nah, tapi kalau aku baca-baca di artikel tuh katanya recruiter malah susah gitu nyari orang programmer gitu, karena nggak sesuai skill yang mereka pengen gitu. Jadi harus ditekunin banget kalau menurut aku. Karena nggak sih ngerasain kayak bosan belajar TI? Sebenarnya nggak bosan sih, frustasi iya. Karena kayak susah. Kayak ada aja gitu, kayak sebenarnya tuh di kuliah cuma belajar kulit-kulitnya doang. Kalau misalnya mau ditekunin kayak misalnya mobile development tuh Android tuh banyak banget detail-detailnya gitu. iOS juga banyak gitu kan. Apalagi jujur kalau aku sendiri aku nggak terlalu suka ngoding. Itu bakalan kesulitan banget, cuman kayak ya udah harus dipelajarin banget. Gimana cara semangat lagi? Ya udah inget aja orang tua. Bener nggak sih, kayak udah orang tua udah ngeluarin modal besar gitu untuk kayak nguliahin, masa gitu sia-siain doang kan. Jadi ya udah harus
lulus gitu. Mau gimana caranya? Istilahnya kayak udah terjun ke kolam, ya udah pilihannya balik ke balik ke tepiannya lagi dengan basah, atau ya udah nikmatin aja tuh berenang di tengah kolam terus nyampe di tujuan. Lulusnya tepat waktu ya dulu lulusnya. Apa Kebetulan aku lebih cepat? 3,5. Iya 3,5. Iya. Nah gimana tuh biar bisa lulus 3,5 tahun? Sebenarnya aku udah ngeplan sih dari awal. Jadi biasanya tiap semester aku selalu ngambil kayak full SKS. Jadi di akhir sisa skripsi sama beberapa mata kuliah gitu. Apalagi ya, terus aku bimbingan juga. Bimbingan informalnya dari semester 6. Pas awal-awal pernah nggak sih ngerasa kayak salah jurusan gitu? Oh pernah, di awal Iya. nangis kayak ngerasa susah banget gitu. Apa aku salah jurusan ya gitu, karena kan kalau SMA kan istilahnya kamu tetap dari jalan yang sama kan. Iya. Tapi kalau misalnya pas kuliah, anak SMK pastinya lebih unggul dong, karena mereka udah mengenal dasar coding dari dulu kan. Ada SMA IPS boleh nggak sih ikut daftar informatika? Kalau dulu tuh kayaknya boleh ya, cuman setahu aku kalau emang udah lintas jurusan pasti kecil sih peluangnya. Istilahnya yang IPA aja udah sebanyak itu kan. Iya. Terus kalau lintas jurusan pertimbangannya bakal lebih susah nggak sih kayak gitu. Di Ilkom kan ada banyak tuh jurusan, ada SI, TI. Nah itu bedanya apa sih masing-masing jurusan itu? Kan di kita ada kayak teknik informatika, teknologi informasi, sistem informasi, pendidikan teknologi informasi, sama teknik komputer. Kalau informatika itu kan lebih ke pemrograman kan. Kalau sistem informasi itu perpaduan antara bisnis sama pemrograman kayak gitu lah, teknikal gitu kan. Cuman kalau teknik komputer setahu aku tuh lebih ke hardware, jadi mereka kayak IoT gitu, memadukan kayak hardware sama pemrograman yang kayak gitu-gitu deh. Terus pendidikan teknologi informasi disiapin untuk menjadi calon pengajar. Nah, Pokoknya bidang IT gitu kan. Nah, kalau teknologi informasi, jujur aku nggak begitu tahu sih sebenarnya perbedaan di informatika kayak gitu. Karena kalau aku tanya ke temen aku juga mereka belajar hal yang sama. sama. Ngomongin tentang dunia kerja nih, kalau menurut kamu lulusan Ilkom UB itu gimana nih persaingannya kalau misalnya di dunia kerja? Wah, ini kalau lulusan UB, setahu aku ya, sampai sekarang tuh masih banyak yang memilih kerja tuh di korporasi lah kayak gitu. Kalau misalnya di startup tuh yang dulu tuh dikit banget gitu kan, segitu jari. Cuman kalau makin tahun ke tahun, setauku teman-temanku juga udah banyak yang masuk startup sih kayak gitu. Sebenarnya lulusan UB oke kok gitu. Cuman kalau menurut aku kalau misalnya ditanya ya kayak apa yang harus dikembangin dan dieksplor untuk kayak teman-teman yang baru join informatika UB atau yang mau lulus. Carilah pengalaman dan kayak apa ya, belajar sebanyak-banyaknya sebelum lulus. Jangan sampai kalian jadi fresh grad yang benar-benar fresh gitu. Karena banyak banget kan saingan di industri kalian kayak gitu. Kalian harus dalamin apa yang kalian pengen gitu. Misalnya aku jadi product manager, bahkan background aku kan IT. Sebenarnya itu lebih cocok ke sistem informasi gitu. Ya udah, jadi mau nggak mau kita harus nge-explore gitu project kayak gitu. Jadi project manager lah ala-ala pas kuliah, ikutan lomba biar tahu kayak development sebenarnya yang real tuh kayak gimana sih kayak gitu. Terus apalagi ya, aktif organisasi, terus ikutan intern di luar kayak gitu, itu penting banget. Karena kalau aku bandingin tuh lulusan informatika pokoknya IT di luar kayak di Jakarta dan semacam pokoknya sekitarnya, mereka tuh aktif banget kayak tiap semester tuh ikutan intern gitu, sedangkan kita kan enggak. Padahal itu penting sih untuk kayak bekal. Kalau dulu Vivi magangnya di mana?
Kalau aku dulu magangnya itu namanya DigiDP Lab. Itu tuh inkubator startupnya Jarum. Aku di Jakarta sih kemarin, Kak. Iya kan. 3 bulan ya kalau magang informatika. Tergantung, sebenarnya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun kayak gitu. Cuman kalau di UB tuh emang biasanya pas mau lulus gitu kan, mau skripsi dari semester 7, semester 6 mau semester 7 kayak gitu. Kayak gitu, cuman kayak misalnya satu mata kuliah diimplementasiin langsung di kerjaan kayaknya enggak sih. Karena aku kan sekarang pekerjaannya bukan non teknis sih, nggak nyentuh codingan kayak gitu. Cuman kayak karena aku kuliah di IT, cara berpikir aku, terus kayak flow dan segala macam aku jadi paham kayak gitu. Banyak kan yang bilang kalau anak informatika itu individual. Itu menurutku gimana sih? Itu hampir sosialisasi gitu katanya. Apatis gitu ya? Ya apatis lah. Tergantung sih sebenarnya. Cuman kalau ditarik dominannya iya sih, kayak kelihatan lebih suka kerja sendiri karena kan mereka kan orang teknis kan, kayak ngoding sendiri gitu. Cuma tergantung kepribadian orang sih sebenarnya. Gak bisa kayak digolongin kalau misalnya informatika pasti apatis. Jadi kalau teman-teman mau masuk informatika UB udah bagus banget ya. Fasilitasnya lengkap ya. Iya, join UB be the best. Mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik yang ikut seleksi buat masuk PTN tahun ini. Apa nih ya? Kalau misalnya untuk anak-anak yang masih kelas 10, ya udah rajin-rajin belajar, pertahankan nilainya gitu. Itu hal-hal yang masih bisa kalian kontrol. Tapi kalau untuk kelas 11, kelas 12, kalian harus perbanyak latihan soal. Karena soal SBMPTN itu kan susah banget kan. Maksudnya beda lah sama standar ujian nasional kayak gitu. Bahkan banyak soal yang butuh nalar kan, kalau nggak salah itu apa yang istilahnya soal FOT ya, aku lupa gitu. Jadi kalian harus persiapin sih sebaik mungkin. Maksud aku kayak gini, kalian boleh berharap gitu untuk SNMPTN, tapi kan SNMPTN kita nggak bisa hitung ya, maksudnya possibility-nya kapan gitu kan, berapa gitu kan. Nah, ya udah kalian persiapin gitu, worst case-nya apaan, ya udah belajar untuk SBMPTN atau enggak mandiri kayak gitu. Terus harus terus mau belajar gitu karena mau kalian kerja di tempat sebagus apapun, kalau di awal pasti kalian tetap jadi gelas kosong gitu loh. Nggak, pokoknya pasti banyak hal yang kalian nggak tahu, jadi kalian harus serap sebanyak-banyaknya kayak gitu. Harus belajar lagi dari awal. Ada rencana untuk lanjut S2 nggak? Ini nih pertanyaan yang ditanyain terus. Jujur ada sih sebenarnya pengen S2 gitu, tapi kalau untuk sekarang tuh aku kayaknya pengen kerja dulu sih, karena kan kita harus tahu dulu, maksudnya kita tuh pengen jadi apa sih kayak gitu, dan harapannya S2-nya kita tuh bakal relate sama pekerjaan kita selanjutnya kayak gitu. Jangan sampai udah misalnya dari S1 ke S2 oke gitu, tapi pas udah habis S2 bingung gitu mau kerja apaan kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya lanjut S2 pengennya lanjut di mana? Waduh. Pengennya luar negeri sih, kayak dapat pengalaman lebih kan. Cuman didoain aja ya guys. Amin. Iya, amin. Nah sekarang pesan buat diri kamu sendiri 5 tahun ke depan. Waduh. Apaan ya? Semoga makin kuat. Terus belajar sih, jangan sampai males gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, mau senior nggak senior gitu tuh, industri IT pasti cepat banget update-nya gitu. Jadi kita harus tetap up to date gitu, nggak boleh males. Mungkin sekian teman-teman live sesi live kali ini. Makasih yang udah join, yang udah nanya-nanya juga. Nanti videonya kita upload di YouTube
Halo Bahujaya. Mantap. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Vivi Junita. Oke, siap. Tetap semangat guys. Semoga kalian keterima di TIP UB. Dadah. Thank you.